Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat pagi jemaat Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini Selasa 30 November 2021 dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Marilah kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus untuk bersyukur dan berterima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan, atas perlindungan di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Semua karena kasih Tuhan yang besar bagi kami anak-anak-Mu. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, berkatilah kami semua dengan kebenaran firman-Mu, agar kami kuat, agar kami mampu menjalani kehidupan hari ini dengan baik. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang kudus dan penuh kasih, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun mereka. Cukupkan jemaat-Mu dengan berkat dan kasih Tuhan. Dan tolonglah agar hanya pada Tuhan saja mereka percaya, mereka berharap, dan bersandar serta mau memuliakan-Mu dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Amin. Saya akan bacakan kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Demikian di bawah perikop kedatangan Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Demikian bagian Alkitab yang akan kita pahami bersama hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di minggu terakhir bulan November ini, kita sudah berada di minggu Adventus yang pertama. Dan akan terus kita rayakan selama 4 minggu berturut-turut sampai menjelang hari Natal tanggal 25 Desember nanti. Minggu Adventus dimaknai sebagai masa persiapan untuk memperingati, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dan juga dimaknai sebagai masa persiapan umat percaya menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam kitab Wahyu yang menjadi dasar renungan kita hari ini memberitakan tentang kedatangan karya Allah melalui Yesus Kristus. Di pasal 22, pasal terakhir dari kitab Wahyu ini berbicara tentang kehidupan surgawi, tentang bagaimana hidup manusia di akhir zaman ketika Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Tuhan Yesus sendiri memberitakan kepada gereja, kepada jemaat-jemaat, bahwa Ia akan datang segera. Seperti dinyatakannya di ayat 7, lalu di ayat 12 nas bacaan kita, dan juga di ayat yang ke-20 yang mengatakan sesungguhnya aku datang segera. Setelah itu di ayat yang ke-13 Tuhan Yesus kembali mendeklarasikan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
Hal ini juga terdapat dalam pasal 1 ayat 8 yang berbunyi, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Pernyataan "Akulah Alfa dan Omega" terdapat juga di pasal 1 ayat 17 dan pasal 21 ayat 6 kitab Wahyu. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dari abjad Yunani. Maka Yesus sebagai yang awal dan yang akhir dari segala sesuatu menunjukkan hanya pada satu-satunya Allah yang benar. Allah yang tidak berubah. Allah yang sama dari awal sampai akhir. Pernyataan kekekalan ini dapat diberlakukan hanya kepada Allah, Tuhan Yesus sendiri. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang awal dan yang akhir ini akan datang segera, dan Ia membawa upahnya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Di ayat yang ke-12 tadi, saudara dikasih Tuhan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan dan iman kepada Tuhan Yesus sampai akhir, ini akan beroleh penghargaan atau upah dari Tuhan sendiri. Upah ini sering digambarkan sebagai mahkota kehidupan yang kekal, yang tidak akan dapat binasa. Mahkota kebenaran. 2 Timotius ayat 4, pasal 4, maksudnya ayat yang ke-8 berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghargai proses hidup beriman yang kita jalani sampai hari ini. Bagaimana kita harus berani melawan setiap godaan dosa dan pelanggaran terhadap kehendak dan perintah Tuhan, agar iman dan percaya kita kepada Tuhan tidak dikacaukan. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 14 menyatakan, "Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu." Kata membasuh jubah ini dapat berarti penyucian, pembersihan dari segala sesuatu yang dapat mengotori. Ini memberi makna kepada kita agar mau meninggalkan cara hidup yang cemar, kembali kepada Tuhan, mau bertobat, mau meninggalkan, melepaskan kehidupan dalam dosa dan penuh pelanggaran itu. Mau hidup dalam kekudusan sehingga kita beroleh hak menjadi ahli waris surga, hak menerima berkat anugerah hidup kekal dari Tuhan, dan boleh masuk ke kota Yerusalem baru melewati pintu-pintu gerbangnya, yaitu kerajaan Allah yang kekal bersama Yesus, untuk dapat menikmati kehidupan sorgawi yang penuh damai sejahtera, tanpa keluhan, tidak ada kesakitan dan penderitaan, tanpa tangis dan duka. Itulah kehidupan sorgawi yang disediakan Tuhan bagi semua orang percaya. Inilah berita sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus bagi gereja-gereja, bagi jemaat-jemaatnya. Kemudian Wahyu pasal 22 di ayat yang ke-15. "Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar." Saudara yang kekasih, bagian ini menjadi peringatan yang keras bagi kita, bagi manusia, bahwa
ada yang tidak mendapat tempat di hadapan Tuhan. Ayat 15 dapat menjadi kriteria untuk kita mengetahui apa yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorgawi yang kekal itu. Seperti kata anjing-anjing di ayat 15 ini menunjukkan kepada manusia yang hidup dalam kenajisan, yang tidak mau melakukan cara hidup yang benar dan tidak ingin untuk bertobat. Gambaran ini harus menjadi cambuk bagi kita. Betapa malangnya hidup jika terus bertahan dalam kehidupan yang penuh kecemaran. Melakukan praktek dosa tanpa mau menyadari untuk berhenti atau untuk meninggalkannya. Dan senang hidup dalam tanpa kebenaran dan tanpa cinta kasih. Tuhan Yesus telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberi kesaksian tentang semuanya kepada gerejanya, kepada jemaat-jemaatnya. Di ayat yang ke-16. Sebab Yesuslah tunas keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Saudara, firman Tuhan hari ini menjadi kabar baik supaya kita harus menantikan Tuhan dengan setia. Hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Tuhan akan membimbing kita. Kita manusia hanya bisa melihat dengan terbatas apa yang ada dan yang akan terjadi di depan kita. Namun Tuhan dengan kasih dan hikmat-Nya selalu memiliki alasan yang benar mengapa kita harus menantikan Dia. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Mengapa kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya? Dan kita juga harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang benar kepada anak-anak-Nya. Mari kita mempersiapkan diri dengan segenap hati dalam kehidupan ini untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Amin.